I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dan teman-teman saya ingin membuat video tentang salah satu tokoh Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Simak videonya ya. Selanjutnya saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun ia lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid dia menunjukkan bahwa dia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Sayyid Sandla. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dengan 2 versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat Hamdan, wilayah Persia. Kehidupan yang pahit berlangsung terus-menerus di mana Sayyid Ja'far mendidik putranya yaitu Jamaluddin Al-Afghani dengan cermat. Dari sinilah riwayat pendidikan Jamaluddin Al-Afghani dimulai. Diajarinya mengaji, bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta akhlak dan tasawuf. Pada usia 16 tahun, ayahnya mengirim Jamaluddin untuk belajar ke Delhi kepada ulama-ulama terkenal di sana. Dipelajarinya segala cabang ilmu agama, bahasa Arab, ilmu pasti dan alam, serta beberapa cabang ilmu kemasyarakatan. Di sana disaksikan bagaimana bangsa Inggris menekan dan memperbudak bangsa India. Ini membuat Al-Ghazali teringat kepada cerita ayahnya tentang penjajah Inggris di negerinya. Kejayaan bangsa Inggris terhadap bangsa Afghanistan yang kemudian dengan gagah berani berontak dan berhasil mengusir penjajah itu dari tanah airnya. Beliau ini juga mempunyai banyak karya loh, banyak sekali buku yang diciptakan olehnya. Di antaranya satu, Bab Maya Ululaihi Amr al-Muslimin yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Yang kedua adalah Al-Rad A'la Al-Dahriyin. Buku ini membahas tentang bantahan terhadap materialisme. Buku ini pertama kali diterbitkan di Hyderabad, Deccan pada tahun 1298 Hijriah sampai 1881 Masehi. Ini adalah karya intelektual Afghani paling utama yang diterbitkan selama hidupnya. Yang ketiga, Refutation of the Materialist yang menampakkan pembelaan agama. Beliau menuliskan buku ini di India yang memaparkan pembelaan terhadap agama. Yang keempat, pada tahun 1879 beliau dengan teman-temannya mendirikan partai yaitu Hizbul Wathan atau Partai Nasional. Tujuan partai ini adalah memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers, dan usaha prestasi unsur-unsur Mesir dalam posisi militer. Adapun karya tulis bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain satu, pembahasan tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. 2, tipu muslihat, orientasi risalah untuk menjawab golongan Kristen. 3, hilangnya timur dan barat. 4, hakikat manusia dan 5 hakikat tanah air. Hal ini terjadi karena lemahnya tali persaudaraan, lemahnya rasa ukhuwah Islamiyah dan solidaritas Islam. 4, ekonomi. Al-Afghani berpendapat bahwa umat Islam terbelakang karena kemunduran dan ketundukan mereka pada tradisi. Dalam kondisi ini kejayaan umat Islam hanyalah cita-cita hampa. 5, absolutisme dan despotisme. Penguasa Muslim. Absolutisme adalah pandangan bahwa kehancuran nilai atau realitas adalah objektif nyata, final dan abadi. Sedangkan despotisme adalah pemberitahuan dengan satu penguasa, baik individu maupun berkelompok, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nama Al-Afghani diidentifikan dengan 2 gerakan. Yang pertama adalah nasionalisme yang dikampanyekannya, dan lainnya adalah pan-Islam atau persatuan negara-negara Islam. Kejayaan melalui persatuan inilah salah satu kunci penting Al-Afghani.
1. Nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta terhadap bangsa dan tanah air. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai ideologi, sikap politik dan sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan ditandai dengan adanya kesetiaan. 2. Pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah satu tokoh penting yang mendukung gagasan pan-Islamisme. Ide pan-Islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia pan-Islamisme. Pan-Islamisme dan dunia barat sedang dalam kemajuan serta menguasai atau menjajah negeri-negeri Islam. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan di dalam panji pan-Islamisme. 3. Teologi. Dalam banyak tulisan dan ceramahnya, Al-Afghani mencoba menafsirkan kembali nilai-nilai Islam. Ia berupaya menemukan landasan yang kokoh bagi pembaharuan kehidupan kaum muslim, sehingga mereka akan lebih modern dan rasional dalam berpikir. Berikut pemikiran yang berkaitan dengan masalah agama adalah: Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa di dunia, untuk menjawab segala perkembangan dan tantangan zaman yang maju karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tekad bahwa pintu ijtihad tetap dibuka. Umat Islam diam-diam terlihat dalam perpecahan dan kehancuran. Hal ini terjadi lemahnya persatuan. Wafatnya Jamaluddin Al-Afghani. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi berketepatan 1314 Hijriah ketika usia 60 tahun dan beliau dikebumikan di Istanbul. Pada tahun 1944, jenazah Syed Jamaluddin Al-Afghani dibawa ke Afghanistan atas permintaannya. Jenazahnya dikebumikan di Kabul di dalam sebuah University Kabul. Ibrah 1. Menjadi manusia yang semangat dalam kecintaan bangsa dan budaya. 2. Kita sebagai umat muslim di dunia untuk saling bersatu dengan umat muslim lainnya. 3. Kita sebagai umat Islam untuk lebih meningkatkan mutu dan kekuatan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam tokoh Jamaluddin Al-Afghani.